Kembali lagi bersama kita ya. Di kesempatan kali ini kita sedang main ke Taman Doa Lady Akita bersama Bang Luga. Ya, kembali lagi bersama Bang Luga. Gimana Bang? Sehat? Sehat. Oke, kita masuk dulu. Yuk. Jangan lo videoin gue dulu, kaki gue lagi sakit. Lu sengaja lo, gue tahu otak lo. Juga sakit. Enggak, maksudnya tadi gue lupa makan obat. Dia aja dulu. Sakit-sakit gue nggak usah lo expose bro. Hah? Nggak perlu cita-citain ke orang. Atau ada orang tergerak kan? Mana Bang Luga melihat gereja yang bentuknya aneh? Nggak aneh sih, maksudnya beda sama gereja pada umumnya. Taruh sepatu. Dapat langit-langit dia. Ngobrol podcast di gereja kita. Bisa kan? Nggak masalah, paling dimaki orang kita. Hah? Janganlah dimaki orang kita nanti. Oh enggak. Aduh. Ya ini gerejanya kok beda nih Bang Luga? Ini Katolik atau Protestan jadinya? Saya kan belum melihat mereka cara menyanyinya seperti apa. Loh kok jadi tergantung nyanyi? Iya, ketahuan nanti dari situ. Bukan. Ini patungnya. Nanti ketika mereka mulai berdoa berbahasa roh, tapi menurut saya sih kalau gereja Korea itu gereja Jepang nih Bang. Oh, Jepang ya. Jepang. Jadi ketika mereka mulai ada bahasa roh, ada doa Bapa kami sikirada barada. Kalau udah begitu tuh itu udah satu aliran dengan saya. Jadi saya bisa melihatnya dari situ. Tapi ini lebih keren dari tempat lu Bang Luga. Ya tempat sih boleh keren, cuma kan yang terpenting itu apakah Tuhan hadir di gereja itu. Menurut lu? Gue Nggak bisa rasakan nih hadirat Tuhan. Kalau menurut gue sih ya di mana gue berpijak gue akan membawa pengaruh. Sama seperti Tuhan ngomong ke Yosua, setiap tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Jadi gereja ini di dalam nama Yesus gue akan kita berdoa untuk supaya penuh dengan Roh Kudus. Itu ada kotak persembahan, boleh kita ambil dong kalau gitu? Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Iya. Tapi dibilang di mana Bang Luga berpijak di situ jadi milik Bang Luga. Ya maksudnya secara alam roh. Oh, secara alam loh. Kita impartasikan dengan kuat kuasa Roh Kudus seperti itu. Ya tapi kalau bentuknya kayak ini ya Katolik nih Bang, tempat duduknya Katolik nih. Ada juga sih yang Protestan yang seperti karismatik tuh udah ada juga. Protestan yang seperti karismatik. Apa? Katolik Dia yang seperti karismatik. bentuknya Protestan, tapi ketika mereka menyembah itu sudah seperti karismatik. Ada bahasa roh, ada kuasa, ada mujizat seperti itu. Katolik yang seperti karismatik. Iya. Ini ukirannya mahal nih Bang Luga. Ya keren lah, mantap, luar biasa. Senang juga aku dengar. Ini sih Pak. Ini kalau dijual mahal nih. Ya jual mahal lah. Tuh. Jadi Nanti nggak ada coba hadirat. kita apa? Nggak ada hadirat di sini. Ya kita belum bisa lihat ya. Lu nggak berdoa? Hah? Ya boleh, nanti aku berdoa sebentar. Bapa kami dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan di tempat ini terjadi pengurapan Tuhan, terjadi kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini supaya lebih banyak lagi orang datang ke tempat ini, semakin dipakai Tuhan untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk PIK dan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami telah berdiri di rumah-Mu. Thank you Jesus Christ, God bless. Haleluya, amin. Wah ini udah mau minta perpuluhan nih kalau udah kayak gini. Kita pindah sebelah yuk. Pindah Oke. sebelah. Coba kita lihat sebelah. Lewat sini ya boleh kan? Iya. Aku sih pintunya. Oh ini ada Santo. Oh, ada patung Maria ya? Adalah patung Maria. Ini bukan Maria nih, nampaknya. Bapak di gereja sini? Oh, cuma pengunjung aja ya? Oke. I don't like, saya nggak suka kalau ada patung. Jadi nggak suka ada patung? Nggak suka, apalagi patungnya ada salibnya. Saya nggak suka, dilarang.
dilarang memegang. Oke. Tapi banyak yang kasih bunga loh nih. Iya. Tapi rumah Jepang tuh paling keren selalu. Hari-hari biasa lah kita lihat dulu di sini. Baktinya hari apa di sini? Pernah nggak lu lihat tadi Badoang sini? Hari Minggu. Minggu jam? Ada tuh jadwalnya di depan. Oh. Itu ada patung juga sih. 2. Keren. Tapi bagus nih Bang Luga. Ya bagus lah. Tuh ada Yesus dan santo-santonya. Satu. Ini kayaknya mau balik ke Kristen nih. Loh kok balik ke Kristen kan benaran? Waduh. Ada kapel-kapel ya. Tekan Mendit. Santo-santo. Oh iya banyak banget. Maria Bunda segala bangsa. Wow. Oh Katolik ini. Iya memang Katolik, kan ada jualan patung. Jadi gimana Bang? Nggak takjub melihat ini? Enggak. Kenapa? Ini bukan gereja yang Tuhan kehendaki. Loh, ini nggak dikehendaki. Jadi ini gereja yang salah. Jadi kecuali kita membawa pengaruh, mereka bisa diinjili, dikasih pengertian, kalau mereka terima ya bisa. Loh, artinya Anda mengatakan ini gereja salah? Ketika ada patung Maria, ya saya tidak mau inilah. Tapi kerjasama. Maria kan berjasa besar. Tanpa Maria nggak Ya, punya Tuhan loh. Abraham juga berjasa besar, Musa juga berjasa besar, kenapa nggak Tunggu, Musa Abraham aja? gimana jasa besar? Gini. Tanpa Abraham, Kristen bisa ada kan? Tetap akan ada. Abraham kan melahirkan 12 suku bangsa Israel. Oke. Maria itu suku dari Israel. Kalau nggak lewat itu, bisa jadi lewat bangsa lain. Nggak bisa, harus dari 12 suku itu. Oke. Kan itu udah perjanjian Tuhan kan. Oke, tapi itu kan nggak secara langsung Bang dampaknya. Udah beberapa keturunan. Maria, Kalau ini kan Maria hanya dipakai saja. Tuhan bisa pakai cewek lain loh. Kalau Maria nggak suka, Tuhan nggak suka sama Maria, si Hana, si Santi, bisa Tuhan pakai cewek lain. Banyak yang bisa dipakai sama Tuhan. Makanya kita jangan mengkutuskan karena dia dipakai untuk melahirkan Yesus, kita anggap dia udah jadi kayak bos, kayak Tuhan gitu kan. Loh. Ini kan udah menuhankan. Tapi orang bilang Bunda Maria itu statusnya adalah Ratu Surga. Nggak ada itu, enak aja main Ratu Surga. Loh. Statusnya Bunda Maria sama saya sama. Saya nabi, dia juga hamba Tuhan sama. Kelas saya sama dia sama. Jadi fasilitas di surga beda? Sama? Ya sama. Bunda Maria? Iya, Bunda Maria itu nggak ada bedanya dengan para nabi. Manusia berdosa juga. Yang bos itu cuma Yesus Kristus. Tapi pemahaman Katolik, makanya saya kan Maria tuh luar nggak biasa. bisa. Tuhan Yesus kemarin saya dapat penglihatan, Tuhan Yesus bilang saya itu berkuasa atas Vatikan. Jadi Vatikan ini saya punya kuasa atas Vatikan. Karena saya udah rasulnya Tuhan, masuk di 24 tua-tua. Loh, lu ada kuasa di Vatikan, artinya boleh dong minta emas dari Vatikan? Punya kuasa artinya lebih berkuasa. Lebih berkuasa? Ya, lebih berkuasa. Makanya saya kan merestorasi. Kenapa saya di Indonesia ini lebih punya nama dibanding pendebat Katolik? Ya karena saya lebih berkuasa dari Katolik, iya dong. Tunggu loh, Katolik sekarang udah naik daun, udah kasih channel. Bang Erik lumayan. Makanya aja gua nggak tahu yang mana Damai Kasih Channel yang Gua mana, bencong apa bukan, gua nggak tahu Damai Kasih Channel yang mana. Udah pernah gua banting-banting dia, kalah dia sama saya. Terus ada beberapa tuh Gea lumayan juga channelnya. Gea. Oh si Gea yang kemarin baru saya gulung sama anak-anak Astaga. Loh. Yang Profesor Doktor Gea kan, yang ada tulisan Google. Iya, itu mah udah saya cekek kemarin. Abang Luga ini kadang melebih-lebihkan. Iya, waktu itu kan gara-gara anak-anak Astaga mau bikin debat saya dengan Juma, dia langsung ciut. Apa hubungan sama dia? Ya karena dilihatnya anak-anak Astaga dukung saya. Nah, anak-anak Astaga juga kan sangat berteman dengan mereka. Jadi mereka jaga perasaan, diam dia, nggak berani lagi lawan saya si Gea itu. Udah pernah saya gulung habis itu. Makanya saya bilang yang benar itu cuma karismatik. Karena kalau karismatik ini, tapi Katolik itu duluan ada loh daripada karismatik.
Duluan ada betul. Maksudnya gini, organisasinya paling lama. Iya, tapi mereka Tapi itu kan karismatik ini kan bukan gereja yang udah berabad-abad. Ini kan Iya. kegerakan. Kegerakan kan itu. sanatnya Katolik itu langsung kepada 12 rasul. Tidak. Karena 12 rasul itu di dalam kitab Wahyu nggak ada orang nyembah Maria. 12 rasul di kitab Wahyu pasal 5 dikatakan seluruh malaikat mengelilingi tahta bagi dia yang bagi dia yang duduk di atas tahta Bapa di surga, dan bagi anak domba adalah segala kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, lalu mereka sujud menyembah. Jadi di surga itu yang disembah itu Allah Bapa dan anak domba. Iya, tapi, Maria di mana? tapi Katolik ini kan duluan ada. Bukan Kita harus masalah hargai dong. bukan masalah duluan. Duluan tuh kalau Nggak ada, dia nggak ada Protestan, nggak ada enggak dong. karismatik dong. Begini, Tuhan itu kan bekerja, dia per dekade. Dia mau kerja di akhir zaman. Misalnya, seperti nubuatannya bahwa aku akan mengutus Nabi Elia sebelum menjelang kedatangan Tuhan. Berarti kan di akhir zaman. Oke. Nah, kalau dia mau bekerja di akhir zaman, memakai orang-orang akhir zaman, apakah sektenya ini adalah sekte dari Katolik? Kan tidak. Ini kan sekte dari surga langsung. Loh, tapi buktinya dia masih pakai Bible-nya orang Katolik. Kalau orang Katolik mengkanon, Enggak, ya, kalau nggak usah pakai dong, buat sendiri. Enggak Sama kayak dong. Mormon. Mormon masih lebih maju. Rasul Mormon berani buat sendiri. 12 rasul itu bukan Katolik. Jadi kan orang Katolik cuma menyusun kitab-kitabnya para rasul. Nah, rasul itu bukan milik orang Katolik. Karena sebelum Katolik juga ada yang namanya gereja ortodok. Barengan secara organisasi Iya. ya. Pecahan, tapi gini. Zaman para rasul, bahkan setelah berapa puluh tahun Kristen ada, termasuk Kristen di Antioquia, itu kan nggak ada gereja bangunan. Yang namanya gereja itu perkumpulan. Iya, makanya kan ketika para rasul berkumpul di zaman Pentakosta, mereka itu membuat mujizat-mujizat. Nah, mujizat ini adalah ciri dari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika ada orang berkumpul, tapi nggak ada mujizat, berarti nggak ada Tuhan di situ. Nah, kita cari perkumpulan yang ada mujizat karena kita butuh mujizat, bukan butuh perkumpulan orang. Tapi setan juga bisa buat mujizat, Bang. Iya, sekarang kan tinggal diadu aja. Saya bikin mujizat, setan bikin mujizat di situ, diadu. Kan saya udah sering adu. Saya banting-banting, Abangnya terbanting. dianya kebanting. Tapi buktinya itu yang sakit-sakitan. Nah, kalau sakit-sakitan itu kan artinya mungkin kita harus Nggak, lebih itu artinya teliti. mencobai Tuhan dong dengan beradu mukjizat gitu. Enggak dong, kan saya menyatakan kuasa. Karena ketika itu Nabi Elia juga kan menantang 200-400 Nabi Baal kan. Tunjukkan kuasamu kalau memang lu Tuhan. Sekarang gue turunkan api dari langit membuktikan kalau gue ada di bawah Tuhan bersama-sama dengan gue. Gitu. Jadi harus ada nabi-nabi ini harus menyatakan kuasanya di tengah bangsa itu. Baru di situ kita tahu yang namanya Tuhan dari mana. Setan sama Tuhan sama-sama punya kuasa. Kan tinggal diadu kan pasti satu hancur. Yang hancur adalah setan. Kan gitu aja. Jadi setiap ada mukjizat harus diadu. Ya kalau nggak diadu kan dia juga menganggap dia dari Tuhan. Harus diadu supaya ketahuan bahwa dia bukan dari Tuhan. Siapa yang kalah pasti bukan dari Tuhan karena Tuhan nggak bisa kalah. Tapi Katolik nggak pernah jual mukjizat masalahnya, Bang. Nggak bisa bikin mujizat. Nggak bisa bikin. Nah iya. Nggak mau pamer atau nggak bisa bikin. Sekarang kalau begini loh, jangan alasan kita nggak mau pamer. Kita ini kan mau menyelamatkan orang. Kita butuh berita tentang mujizat. Itu bukan alasan pamer atau enggaknya. Kita juga pengen tahu. Tunggu, sebelum ada karismatik, Katolik itu sudah melakukan apa ya? Banyak hal termasuk inilah orang-orang yang kerasukan mereka doain. Itu juga ada di Katolik. Eksorsisme. Nah, eksorsis dari zaman dulu udah ada juga orang Pengusiran setan ini kan harus diuji. Benar nggak mereka? Karena dukun juga bisa mengusir setan. Makanya perlu ada namanya adu mujizat. Nah, the last day ini adalah saatnya untuk adu mujizat. Ini zaman Elia, bro. Zaman Elia itu kerjanya memang mau ngancur-ngancurin kuasa-kuasa iblis. Makanya kita sering bikin adu mujizat. Kayak kemarin ada uji nyali di Trans TV. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang kesurupan. Ini ditutup TV-nya. Artinya ya mereka malu karena mereka nggak seperti Yesus Kristus gitu loh. Harus diuji, harus diadu supaya ketahuan. Sama kayak misalnya ada preman, sama-sama ngaku preman, ya udah dimainkan dulu lah. Siapa yang kalah udah berarti dia bukan preman. dua-duanya preman, cuman siapa yang lebih kuat kan Ya beda. iya itu aja. Itu sama. Gereja gua paling bagus. Gereja gua paling bagus. Udah diadu pakai mujizat, tumpang tangan dalam nama Yesus sembuh. Berarti dia yang berkuasa. Gitu. Wih, ngeri Bang Luga ya. Jadi, menurut Bang Luga nggak ada kuasa di sini. Yang ada ya kalau mereka menerima para nabi, mereka
punya mujizat dalam nama Yesus setan diusir. Kalau ada mujizat itu berarti mereka punya mujizat. Tapi kalau nggak ada itu cuma ngobrol-ngobrol, mending nggak usah. Mending kita ngobrol di warung kopi. Jadi mending gereja ini ditukar jadi karismatik. Ya artinya setiap gereja itu butuh pemulihan pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Nah, kita lah yang mengimpartasi kuasa itu. Karena kita kan udah sering adu mujizat dengan para guru santet, kita udah adu semuanya. Dan kita pun berdoa juga Tuhan Yesus datang, para malaikat datang, yang membuktikan kita ada di pihak Tuhan. Kita harus pede dong. Kami juga udah ke neraka, udah ke surga. Kalau udah ke neraka, ke surga, siapa lagi yang bisa lawan? Udahlah, jangan diperbanyak lagi omongan, kan betul nggak? Langsung digulung di tempat aja. Oke. Lagi bersama kita, dan di kesempatan kali ini kita sedang ada di Taman Hati Tersuci Maria ya. Dan di kesempatan ini saya bersama Bang Luga, seorang pendebat Kristen yang mengaku sebagai nabi ya. Jadi kita masuk ke dalam aja. Tetapi ini dari Katolik ya, kalau ini karismatik soalnya, beda aliran. Ini musuh nggak jatuhnya? Nggak. Hah? Nggak cocok lah sama gua. Nggak cocok. Kenapa? Tapi tempatnya bagus. Ya tempatnya bagus kan, tapi kan gue mau hanya Yesus saja yang dimuliakan di muka bumi ini. Loh, ini kan ada Yesusnya juga. Ya cuma maknya nggak usah diikutin lah. Maknya jangan diikutin. Cukup dia aja. Kalau nggak ada maknya, durhaka dong. Ya bukannya durhaka, artinya yang kita muliakan itu sebagai Tuhan itu cuma Yesus ya, kita kepada Maria manusia. Kan nggak dituhankan, Maria cuma dipuji. Ya, tapi kan secara kekristenan itu bahwa itu kan pengakuan mereka saja, tapi kalau menurut gua ya itu udah berlebihan. Berlebihan. Kenapa nggak Musa aja? Hah? Kenapa nggak Yusuf aja bapaknya? Karena Yusuf mati, udah waktu zaman Yesus pelayanan udah nggak ada. Ya terlepas mati apa enggaknya kan, kenapa harus Maria gitu loh? Karena Maria mama, meninggikan mama. Enggak, yang perlu ditinggikan cuma Tuhan, yang ngasih kita makan kan Tuhan, bukan mama. Yang ngasih kita makan mama kita. Iya ya, kenapa nggak lo bikin patung mak lo aja? Nanti kalau gua punya perusahaan besar, gua taruh patung mak gua. Yuk masuk. Ini ada Santo Emma. Siapa? Santa Emma. Oh, Santa Emma. Santa. Terus ini ada Santo Gregorius Agung. Wih. Yang menyebarkan kekristenan. Dan ini ada Gua Marianya. Berdoa lu gak? I don't want to pray in. Saya nggak mau berdoa di depan ini karena ini bukan Tuhan saya. Hah? Tapi ini maknya. Saya cuma mencari yang pencipta, yang menciptakan saya, bukan manusia. Gue mau nanya nih, Luga. Ya. Gua Maria itu kan hampir di semua daerah tuh ada. Ya betul. Kenapa gitu? Kenapa harus dibuat setiap daerah tuh ada Gua Maria? Menurut saya itu cuma ajaran gereja, bukan ajaran Tuhan. Ajaran gereja. Iya. Tunggu loh, menyembah Yesus juga bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran bapak-bapak gereja. Wahyu juga. pasal 5, seluruh malaikat mengelilingi tahta anak domba dan Yesus disembah. Ya itu kan penglihatan. Ya penglihatan tapi dari Yesus. Penglihatan Yang ngasih penglihatan Yesus. Ya gue percaya dong apa yang dia kasih. Oh gitu. Iya dong. Gitu. Gereja kan juga nggak pernah Yesus bilang dirikan gereja. Ya tapi kan Yesus berkata, aku anak Allah, jadikan aku sebagai your king, sebagai raja yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai raja, bukan sebagai tuan. Kalau sudah raja di surga, karena di surga yang raja cuma satu, Bapa bukan raja. Tunggu, di Kerasakti itu ada raja langit lagi. Nah itu kan raja di bawah perbabuannya Lucifer. Itu kan pembantunya. Dia raja langit loh. Langit-langit yang ngomong kan si Kerasakti. Mana Kerasaktinya kesini bertempeleng kepala. Ya kan kita lihat kalau di film-film kayak Kerasakti kan ada ada penguasanya kan, kaisar langitnya. Iya. Nah, apa bedanya gitu? Ya, tapi kan raja di surga. Ketika Yesus ada di bumi, si Kerasakti ini nggak dianggap sama dia, dianggapnya kucing. Nggak pernah ketemu bang. Apanya? Ya, Kerasakti sama Yesus. Ketika Yesus datang itu kan roh jahat kan berteriak, engkau adalah anak Allah, jangan siksa kami sebelum waktunya. Itu udah semua perwakilan dari Kerasakti. Ini yang lucu nih. Apa? Jadi Luga melihat orang di neraka itu siapa yang siksa? Setan. Setan menyiksa orang. Ya. Jadi siapa yang nyiksa setannya? Nanti di hari penghakiman terakhir, alam maut yang dimana setan nyiksa manusia itu dilempar bulat-bulat ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20. Setan nanti disiksa sama siapa? Lemparkan ke dalam lautan api. Setan dilemparkan ke lautan api. Iya. Saat itu manusianya? Sekalian semuanya.
bareng-bareng di situ, menjerit bareng. Menjerit bareng. Jadi manusia 2 kali kena dong. Udah disiksa sama setan, dilempar lagi. Ya, Loh, yang udah masuk ke Hades, yang disiksa neraka lah kan bilangnya kan. Nah nanti neraka ini kan kayak satu tempat. Ini bulat-bulat dicampakkan ke lautan api. Jadi lautan api ini yang paling serem. Ini kekal. Kalau neraka ini ada juga api di situ. sampai jalan, yuk. Cuma apinya kan kecil-kecil. Apinya kecil-kecil. Iya. Loh, artinya ngapain setannya itu mau nyiksa manusia? Ikan setan ini kan nunggu dia mampus ya, kita bunuh-bunuhin aja, kita siksa-siksa aja orang, toh juga kita bakal dimatiin sama Allah Bapa kan, kita sama Tuhan Yesus kan. Artinya Gitu. dia menghibur diri. Iyalah menghibur, kan dia bilang kita mau cari teman lebih banyak, karena dengan teman lebih banyak kita ada setidaknya merasa terhibur. Ya, kalau di neraka sendirian kan lebih mengerikan lagi. Loh, di neraka kan apa lu sempat ngobrol-ngobrol sehingga butuh banyak orang? Kan enggak. Tapi ketika ada orang ramai yang disiksa, setidaknya ada sedikit lah, kalau kata Lucifer ya, ya ada sedikit hiburan lah, sedikit doang, bukan berarti tetap aja kena gulung, kena bantai juga. Lo saya di sini pikul salib. Ini jalan Iya. apa? Della Rosa. Iya, Via Della Rosa. di sini aja. Harusnya lu pikul salib di sini. Tapi lu kok nggak pikul salib, Bang? Ya nanti lah, gampang itu. Nah, ini tangan Kita duduk sini. Yesus yang bolong, yang dicucuk sama Thomas and the train. Nah, gimana Bang Luga? Iya. Silakan ditanya lagi. Tunggu lo. Jadi kalau ini tempat ini Bang Luga, seandainya nggak dikasih nama Gua Maria dan nggak ada patung Maria, boleh nggak? Boleh kita bikin jadi menara doa, King of King misalnya. Jadi menara doa. Iya. Menara doa tuh harus ada menaranya, Dok. Iya, artinya rumah doa juga bisa, tempat orang berdoa di sini, tapi kita jangan bikin patung Maria, Tuhan nggak suka. Kita udah ke neraka, kita udah cek, disiksa semua orang. Kalau patung Paulus, Nggak boleh ada patung. Kalau patung Yesus hanya sekadar menghargai aja gitu, tapi kita nggak nyembah-nyembah, kita nggak berdoa di depan patung, nggak boleh. kan Tuhan- orang Katolik bilang tuh mediasi, bukan menyembah. Ya, Mediasi. itu kan kata lo, bukan kata para nabi yang udah pergi ke neraka, yang tahu yang sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Ini kan kita harus tahu alam rohnya seperti apa. Bisa ngeliat ke alam roh nggak? Kita tahu yang nongkrong di situ siapa yang main. Kita tahu Ini semua. ada penampakan nggak kalau lu lihat sini nih? Ada Ya penampakan nggak? biasanya kalau kami dengan tim pendoa tuh biasanya udah sering kami lihat. Biasanya ada yang bergelantungan, yang gelap-gelap, yang serem-serem. Tapi ini gitu. kan nggak gelap. Ya kan saya bilang, saya sebagai profetik ya dengan tim pendoa syafaat yang sudah sering melihat alam roh, ya kami tahu siapa yang ada di bertengger di setiap patung. Termasuk patung Yesus. Patung Yesus versi mana dulu nih? Kalau Versi itu. patung sebenarnya karena dia bersamaan dengan Maria, ya jadinya dipakai juga iblis juga. Harusnya dia udah kalau mau bikin patung ya udah cukup, menurut gua ya Yesus nggak masalah sih. Yang penting itu pun jangan dijadikan berhala, biasa aja, hanya sekedar patung aja, foto udah selesai gitu loh. Gitu. Boleh. Tapi entah kenapa Katolik punya tempat tuh lebih tenang, Bang. Nggak gini, kalau Katolik punya tempat, dia memang suasana kan lagu-lagu lama ya, Iya. himne syukur. Sebenarnya kan himne syukur ini kan sebenarnya hadirat Bapa di surga sebenarnya. Tapi ketika hadirat Tuhan Yesus itu harus lebih ekspresif, menunjukkan kita cinta sama Dia. Jadi lagu untuk Bapa sama lagu untuk Yesus beda? Beda. Waduh. Kan Kalau untuk lagu untuk Roh Kudus? Roh Kudus itu ada satu lagu ya, itu lagunya tentang Allah Bapa, itu judulnya Lord's Prayer. Itu dinyanyikan Andrea Bocelli, saya dengar. Lead us not into temptation, leave us so evil. Oh, jadi lebih megah dia kalau untuk Allah Bapa ini. Untuk Allah Bapa lebih megah, Yesus nggak megah. Yesus megah juga, cuma artinya dia lebih rame. Maksudnya sebab kau besar perbuatan. Jadi dia menonjolkan kekuasaannya. Kalau Bapa lebih menonjolkan kekudusannya, seperti itu. Makanya di hadapan tahta Bapa itu malaikat itu berseru cuma gini doang, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Nggak boleh nyanyi yang lain. Dia lebih Depan Bapa. eksklusif. Depan Iya. Bapa. Kalau depan Yesus, malaikat nyanyi apa? Kalau di depan Yesus itu dia lebih gemuruh, misalnya segala kemuliaan bagi Allah Tuhan di tempat yang Jadi maha kalau lagi tinggi. barengan Bapa sama Yesus, apa yang dinyanyikan? Ya kan kalau kita lihat di Wahyu pasal 5 kan ada lagunya tuh. Bagi Dia yang bertata
dan anak domba. Jadi tetap di hadapan Bapa itu orang harus lebih kusuk gitu. Harus lebih kusuk jadinya. Ya, karena kan yang di hadapan ini kan Bapa yang memang Allah yang Maha Jadi siapa Besar. lebih dihormati, Bapak atau Yesus? Lebih dihormati itu tentunya Bapa. Oh, Bapak lebih dihormati. Tapi kalau dibilang siapa kuasanya lebih besar nggak bisa, karena kuasa Bapa dengan kuasa Yesus sama. Kuasa sama, tapi dihormati Bapak. Iya, kan namanya Bapa. Anak Bapa sama anak lebih tinggi Bapa dong. Nggak setara dong kalau gitu. Gini, Bapa itu pemikiran, mata. Iya. Ketika lo melihat, baru lo ngomong. Yesus itu perkataan menurut lo lebih mahalan mana? Lo ngelihat daripada lo ngomong. Sama bang. 5 indra ini sama. Iya, tetapi kan lo pertama ngelihat dulu. Nggak mungkin lo ngomong dulu baru ngelihat. Betul nggak? Tunggu, orang buta juga ngomong. Iya, tapi dia kan ngomong kan berdasarkan apa yang dia dengar. Orang yang didengar ini udah ngeliat dulu. Misalnya gini, ada cewek, kata siapa? Kata teman gua. Yang lihat siapa? Teman lo yang lihat cewek. Baru ngomong ke gua. Tapi yang lihat dulu. Oke. Itu kita oke lah, mata, mulut, kan itu nggak sama. Kalau Yesus kan dianggap apa? Firman, ya. perkataan. Iya, setara dengan Allah Bapa. Tidak, Bapa itu mata. Nggak setara. Enggak dong. Maksudnya setara itu ada posisi yang lebih tinggi gitu loh. Bapa itu tetap lebih tinggi. Subordinat dong dulu, bukan Apa? Trinitas. Trinitas subordinat jadinya. Jadi menurut gua yang benar itu adalah Bapa lebih tinggi. Kalau disama-samain semuanya ya itu gua nggak tahu ajaran dari mana mau siapa apapun Trinitas setara loh. apanya. Trinitas itu wajib setara. Mereka begini Kalau loh. nggak setara itu subordinat namanya. Trinitas subordinat. Intinya Bapak tetap lebih tinggi. Kalau dibilang Bapak mau sama total nggak ada perbandingan, itu udah nggak tahu gua ajaran dari mana tuh. Memang pada dasarnya setahu saya nih, sekali lagi teman-teman ya. Namanya Bapak itu lebih besar. Subordinat itu dasar kekristenan yang awal. Bahkan Tertullianus itu ya seperti itu. Tertullianus mengatakan Yesus tuh kayak Tuhan kecil gitu. Tapi Tuhan sama anak. ya Tuhan Ya. anak. Ya dialah ciptaan yang mula-mula. Bukan ciptaan yang mula-mula. Artinya Yesus itu juga ikut menjadikan langit, tapi dia tetap Bapak lebih besar, tetap Bapak gitu. lebih besar. Iya dong, kan Bapak, namanya juga Bapak. Ya udah kita doa sama Bapak aja, ngapain nama Yesus kalau gitu? Tapi gini, nggak bisa kita ketemu Bapak kalau tidak melalui darah Yesus, nggak boleh kan? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Aku artinya darahnya. Musa, Abraham, Kan pakai darah domba dulu, baru bisa masuk darah ruang Maha domba, Kudus. kan, bukan darah Yesus. Darah domba itu adalah gambaran dari darah Yesus. oke, Elia. Elia, Henok itu kan semua di bawah kekuasaan Musa. Loh, kok Elia sama Henok di bawah Musa? Elia sama Gimana Musa sih? Tuhan mana? Hah? Tuhan Musa kan? Oke. Nah, terus Iya, cuman masalahnya apa hubungan dengan tua nggak tua? Tapi Elia itu langsung Elia ke itu surga loh. Elia itu mengikuti ajaran-ajaran Taurat yang ditulis oleh Musa. Oke. Kan lebih duluan Musa daripada Elia. Betul, tapi Musa mengalami kematian, Elia nggak mengalami kematian. Iya, kalau Elia tidak mengalami kematian, ini merupakan salah satu contoh bahwa Tuhan itu bisa nanti menghidupkan orang di akhir zaman. Ini gambaran dari rapture yang nanti kan kita pun orang-orang Kristen di akhir zaman tidak mengalami kematian, kita bangkit. Kalau gitu Sama aku mau seperti nanya Elia. satu hal nih, Silakan. Melkisedek. Melkisedek itu siapa menurut Bang Luga? Melkisedek itu adalah sosok arti nama seseorang yang orangnya sebenarnya nggak ada, cuma arti namanya aja yang Karakter itu. fiktif tuh. Ya betul. Kan namanya yang diartikan bukan Raja orangnya. Harem, iya. Iya kan, Salem itu artinya raja yang tidak berbapa dan tidak beribu kan. Nah itulah nubuatan tentang Yesus bahwa ada seorang nanti yang akan lahir tidak berbapa Itu nubuatan? Iya nubuatan itu. Tapi menurut pendeta Andre Tunggal, Siapa? itu ada memang orangnya. Ya kalau ada orangnya akan hidup sampai hari ini. Kita bisa undang dia besok karena dia masih hidup selama-lamanya. Mana orangnya? Gimana kita tahu lagi? Ya iya berarti si Andre salah. Kalau dia masih hidup ya berarti kita masih bisa ketemu hari ini. Kita main ke rumah dia karena dia akan hidup selama-lamanya kan. Jadi Bang Luga setuju bahwa Melkisedek itu adalah Yesus? Iya, nubuatan tentang Yesus hanya itu aja. Enggak. Nubuatan, bukan orangnya. Jadi yang dijumpai sama Abraham, yang dikasih 10% sama Abraham nggak ada? Dia itu gambaran dari Tuhan sebenarnya. Ya kita nggak bisa korek-korek karena di situ kan penjelasannya juga sudah tidak detail. Ya kita yang penting kita tahu ada Tuhan penguasa langit dan bumi, Yesus sudah. Karena Yesus sendiri kan membuat mujizat, dia dipakai kuasa Roh Kudus bukan pakai kuasa Bapa. Dia bikin mujizat nih, disangka kita Bapak yang bikin mujizat, salah. Bapak itu cuma ngizinin. Dia kan hanya sebatas pemikiran. Ini ngizinin yang kerja Roh Kudus. Nah Roh Kudus inilah yang membangkitkan orang mati. Roh Kudus inilah yang membuat mujizat. Sehingga ditanya lagi, Roh Kudus siapa? Roh Kudus adalah nyawa dan rohnya Yesus. Berarti Yesus Tuhan jatuhnya. Oke. Terserah Bang Luga lah. Yuk kita lanjut. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat
ada Yesus yang berjalan di atas air. Kita akan coba apakah Luga bisa melakukan hal yang sama sebagai seorang nabi. Bisa nggak Bang Luga? Apa? Berjalan di atas air. Simon Petrus bisa. Simon Petrus bisa. Iya. Masa lu nggak bisa? Ada waktunya nanti. Tenang aja, santai aja. Ini malam itu kita dialog dulu. Jangan. Ada waktunya. Wah. Iya, santai aja. Lagi kan itu nomor 1. Atas air. Jadi kenapa nggak ada lagi orang yang bisa jalan di atas air, Bang, kecuali ninja? Bisa aja sih, karena kan menurut gue yang terpenting itu bukan berjalan di atas air, tapi ketika lo mengenal sang juru selamat, itu yang paling mahal, bro. Kalau jalan di atas air sih, ya nggak terlalu penting-penting juga. Yang penting lo Bang. hidup kekal. Yang Besok penting kita tuh kena tsunami, selamat kita. Yang penting tuh hidup selama-lamanya, bro. Loh, masuk neraka juga hidup selamanya, Bang? Ya makanya kan gue bilang lo percaya sama Yesus, karena Yesus lah yang punya surga, yang punya bumi. Ah, itu aku mau nanya tuh, Bang. Itu kok rambutnya gitu, Bang? Angel ya, malaikat ya? Enggak, Yesus tuh berjalan di atas air. Oh, Yang dia mendatangi perahu. ya rambutnya emang gondrong, keren. Rambutnya gondrong keren, Bang. Betul. Jadi menurut Bang Luga, ini wajah Yesus yang sesuai atau masih jauh nih sebenarnya wajahnya? Kalau kita lihat ini kan ganteng juga nih. Mirip-mirip lah. Tapi kan aslinya kan nggak lebih ganteng dari situ, lo gila, lo 2 meter tingginya. Loh, ini berapa meter? Ini 2 meter juga nih, Bang. Iya, jadi jauh lebih ganteng dari sini. Lebih. Kita kalau ngeliat Yesus itu, 2 kita meter? udah nggak bisa ngomong lagi karena saking indahnya wajahnya. Seperti itu. Tapi dia kan tinggalnya di daerah yang panas, Bang. Nggak mungkin putih. Ini kok bisa putih? Ya namanya juga udah Tuhan kok, suka-suka dia mau pilih putih, mau pilih hitam kan suka-suka dia lah. Kalau kulitnya beda sama orang normal, artinya orang pada umumnya di sana, pasti akan dicatat, Bang. Karena itu sesuatu yang beda. Yang beda itu yang dicatat. Kalau nggak beda, nggak dicatat. Ya kan dia kan turun dari surga, dia bisa bangkit dari antara orang mati, dia tentu pilih kulit yang terbaik dong. Kulit yang terbaik kan putih. Wah, nggak boleh tuh, Bang. Rasis loh. Malaikat itu putih semua. Nggak ada malaikat hitam. Belum pernah gua dengar. Kuning? Ya yang gua tahu ya artinya kan sebagian orang kan memilih putih, tapi orang yang merasa gelap juga nggak usah merasa terintimidasi, biasa aja. Kulit lo sendiri juga nggak putih, Bang. Iya nggak masalah bagi gue, yang penting kan gue dipilih Tuhan, ya kan? Dipilih Tuhan gue jadi. Anjir, terus kalau Katolik itu kan mereka ada kayak apa tuh? Pikul salib ya. Iya. Ada pikul salib jalan di jalan Via de la Rosa ini. Iya. Kalau karismatik kok nggak ada? Bisa. Nanti gue juga ada rencana bikin pagelaran gitu. Kalau udah dana kuat, nanti kita bikin arak-arakan pikul salib Tuhan Yesus. Ya, itu kan cuma niru-niru artinya loh. Kalau Katolik kan wajib. Setahu saya ya, wajib. Iya, nggak apa-apa kan kalau misalnya ada hal-hal yang baik, ide-ide yang baik itu ditiru nggak apa-apa. Tapi kalau penyembahannya jangan ditiru. Misalnya kita berdoa depan gua nggak boleh. Depan gua nggak boleh? Nggak boleh lah. Karena Tuhan kita adalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang paling dahsyat pencipta alam semesta. Jadi Ini kan menurut cuma Bang Luga ciptaan. nih, kalau penyembahan seperti ini, kira-kira kalau Yesus lihat gimana? Ya pasti dicampakkan ke dalam lautan api lah. Serius? Iyalah. Tapi mereka sudah menyembah Yesus juga loh. Makanya saatnya mereka bertobat, saatnya mereka bergabung dengan karismatik. Makanya kan karismatik Katolik juga udah banyak kan. Tinggal patungnya yang dihilangin. Patungnya yang hilangin, gue yakin diundang lagi para nabi, para rasul, gue doain masuk surga. Jadi Orang-orang seperti ini masuk surga nggak? Ini Santo Gregorius ini yang membawa kekristenan loh di Eropa. ya mungkin dia kan kalau hanya membawa kekristenan ya menurut gue masuk surga lah. Tapi dia orang Katolik. Kalau orang Waktu dia hidup Katolik dia loh. kalau dia tetap Kayak ini Bunda Teresa, Katolik dia kan? Iya. Masuk surga apa enggak? Tapi kalau dia ikut penyembahan kepada Bunda Maria, dia nggak masuk. Padahal dia Karena orang penerima Nobel perdamaian. Angelica Gembrano, dia dibawa ke neraka sama Tuhan, dia melihat banyak banget suster di neraka. Itu kan kelas suster, Bang. Kalau Sama aja. Teresa, Siapapun, Bunda Teresa kan- siapapun yang masih menyembah atau meninggikan Maria melebihi Tuhan, ya ini kan udah melebihi Tuhan itu. Kalau udah begini, Enggak lah, di bawah Tuhan dikit, Bang. Lebih banyak Yesusnya juga. ngapain kita berdoa depan manusia, bro? Manusia nggak bisa dengar doa kita. Berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Lu berdoa, Yesus manusia nggak? Yesus itu konfirman. Tapi dia manusia kan, 100% Jadi manusia. Ah, terus? 100% manusia. Ya terus? Jadi ngapain doa sama dia kalau bisa sama Bapak?
Loh, dia itu firman, firman itu Allah loh. Firman itu Tuhan, makanya Yesus bangkitin orang mati pakai kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu nyawanya, bukan pakai kuasa Bapa, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu nyawanya dia. Tunggu, Yesus sejak kapan jadi adalah Allah? Bukan kan? Yesus bukan adalah Allah. Kita kan melihat dari tindakan dia ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia berdoa kepada Bapa, betul. Tapi, berdoa dia. Iya, berdoa. Dikabulkan. Dikabulkan. Yang membangkitkan orang mati Bapa bukan? Oke, bukan Bapa, Roh Kudus. Boleh, seandainya nggak dikabulkan. Nggak bisa juga emang, bisa, kan? makanya Tritunggal. Bapa, Firman, Roh Kudus ketiganya bersama. Karena idenya dari Bapa, kuasanya dari Roh Kudus, sinarnya Nah, dari ini yang Yesus. seru nih. Bang Luga selalu mengatakan tanpa Yesus Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, karena cahayanya kan dari Yesus, bukan dari Bapa. Bapa itu kan cuma mikir doang, dia mikir, cahayanya kan dari Yesus. Jadi Bapak nggak bisa lakukan apapun tanpa Yesus. Nggak bisa, makanya Tritunggal. Namanya juga udah, kalau Tritunggal itu sama kayak suami istri sama anak. Bapak pengen punya anak, butuh rahim istri. Istri pengen punya anak, butuh sperma laki-laki. Saling membutuhkan. Setelah saling membutuhkan, lahirlah anak. Itu cara kerja Tuhan. Makanya manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau nih penjelasan Trinitas yang lagi viral nih, penjelasan dari Pak Bom Bom. Ini satu pulpen. Ini pulpen, ini pulpen. 3 ini pulpen kan? Terus? Nah, itu benar nggak menurut Bang Luga? Nggak jelas apa sih pulpen, terus kenapa? Dia bilang ini satu pulpen, satu pulpen. Nah, Hakikatnya pulpen, tapi 3. Tiga-tiganya pulpen. Jadi Yesus, Kurang jelas Bapak, itu. Roh Kudus, tiga-tiganya adalah kurang Tuhan. jelas. Yang benar itu adalah Bapa itu pemikiran, Yesus itu perkataannya, Roh Kudus nyawanya. Nyawa itu kan yang membuat kita gerak, itulah Roh Kudus. Makanya yang membangkitkan orang mati, Dia Yesus. bisa berantem nggak, Bang? Apa? Yesus Bapak tuh bisa Bisa beda aja pendapat. berantem, tapi resikonya yang nggak ada lagi yang namanya Tuhan. Oh, bisa berantem. Bisa aja. Bisa aja ya. Kan gini, Bapak sekiranya lalulah cawan ini. Kalau lalu, ya udah nggak ada lagi yang namanya manusia, udah masuk neraka semuanya. Kalau lalu, tapi kan Yesus bilang, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau Yesus melanggar, dia nggak mau disalib, udah. Bapak pun nggak ada lagi, Yesus pun nggak ada, Roh Kudus pun nggak ada. Loh, tetap ada manusia tapi walaupun Itu akan hancur sendiri. Jadi, menurut karena Bang yang Luga- membuat manusia ini hidup kan Oke. roh dari Bapa. jadi seandainya saat kejadian tersebut Yesus nggak jadi disalibkan, hancur kita semua. Semuanya hancur. Gitu. Iya. Makanya Hancurnya gimana? Kayak Thanos gitu, tek, hilang semua. kan ketika Yesus tidak taat lagi kepada Bapa, berarti kan Bapa udah nggak bisa ngomong. Nah, ketika Bapa udah nggak bisa ngomong kan kacau jadinya. Iya kan? Roh Kudus pun bingung mau ngapain. Sehingga ini akan goncang terus. Kalau gitu kenapa setan nggak membatalkan itu biar hancur semua? Nah, makanya kan setan ini kan, makanya ketika Yesus lagi jalan, Petrus narik begini, dijauhkanlah kiranya penyalipan itu daripadamu. Yesus bilang apa? Hei iblis, kamu nggak tahu rencana Tuhan. Karena setan itu juga mau menggagalkan penyalipan itu, sekaligus menggagalkan, sekaligus juga mau bunuh dia, gitu loh. Iya, kalau kemarin tuh kita culik Yesus ya, hancurlah semua ya. Kalau sampai Yesus dia tidak mau disalib, ya gagal semuanya. Sama seperti tubuh kita, nggak mau mentaati, tangan kita nggak mau taati otak kita. Akhirnya nonjok-nonjok karena Tapi nggak mau. harus disalib ya waktu itu. Harus, Kalau karena seandainya nih, kan sebelum disalib kan terjadi penyiksaan. ya Duluan meninggal gara-gara penyiksaan. tidak bisa, Akan ada kebangkitan nggak? tidak bisa. Karena misalnya kan Tuhan itu kan sudah memberikan jalur. Dia disalibkan, mati dan bangkit dari ketiga. Dia udah ngomong, artinya dia udah bikin settingan. Gua harus mati, disalibkan dan bangkit. Nggak ada di tengah-tengah. Oke. Gua tiba-tiba jatuh ke pohon, tiba-tiba gua meninggal. Sama seperti ini nih. Contoh waktu yang ditembak sama Verdi Sambo. Hmm. Kan ada 2 tembakan atau 3 tembakan saya lupa. Terus kan sebelumnya juga dipukul. Ya. Oke. Setelah visum kan ketahuan tembakan keberapa yang membuat dia mati. Ya. Lu tembak 3 kali ini, dor kan. Polisi melalui tim forensik itu bisa cek apa yang menyebabkan kamu kematian nih. Ya, tembakan yang mana? Bisa jadi bukan tembakan ketiga, walaupun dia yang terakhir. Bisa jadi yang kedua, karena 2 ini membuat gagal jantung. Dari gagal jantung itulah dia meninggal, artinya tembakan kedua kan. Yesus, banyak orang bilang dia meninggal bukan karena disalib, tapi karena minum anggur asam. Perkataan Yesus itu udah menjamin apa yang akan terjadi. Artinya gini, ketika Yesus bilang aku mau mati disalib, malaikat itu udah jaga-jaga semua di sini. Iya, dia Artinya mati disalib atau mati karena luka-lukanya. kan Yesus bilang, aku mati untuk jadi korban, bukan karena dibunuh orang. Karena kalau cuma dibunuh orang, Yesus akan marah. Kurang ajar lo, ngapain ngebunuh gua? Gua kan mati kan untuk penebusan, bukan mau lu bunuh. Kalau lu cuma mau bunuh gua, pala lu gua pecahin sekarang.
Nggak bisa. Kan Pilatus kan ngomong, lu jangan banyak ngomong, gue bisa nyalipin lo. Lu ikut kata gua. Yesus bilang apa? Ucok, lu kalau nggak dikasih Allah Bapa, lu juga bisa nggak nyalipin Nggak gua. ada percakapan itu, Bang. Pilatus cuci tangan, tapi dia nggak ada bilang, wah saya mau dipecahin kepala saya sama Iya, Yesus. tapi kan Pilatus kan ngomong, kamu tahu nggak, gue berkuasa loh menyalipkan engkau dan membebaskan aku. Yesus bilang apa? Lu nggak berkuasa sedikit atas gua. Kalau kuasa itu tidak disetting dari atas. Jadi semua Yesus itu udah settingannya Bapa. Ya itu sama kayak kita sekarang nih, Bang. Saya misalnya orang hebat, tapi saya selalu mengatakan bukan karena saya, tapi karena Allah. Semua ini terjadi karena Allah. Kayak contoh nih, saya bisa sama Bang Luga hari ini di sini, Ya. ya karena Allah. Itu menunjukkan kan apa? Yesus Kemurahan hati, Ya, tapi kan- kerendahan hati. Ya tapi kan Yesus kan bilang hari ketiga gue bangkit. Siapa yang mau larang? Kalau bangkit, kenapa nggak bangkitnya di kayu salib? Kenapa harus diturunkan dulu? Lah kan Yesus kan sudah membuat settingan yang nggak bisa lo atur. Iya, Lo nggak bisa diatur. Ya udah, nggak bisa diatur, salibnya jangan bisa diturunin. Ya kalau Bapak maunya kan Bapak diturunin, diantar, dirampain. Kalau gitu maunya Bapak kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Namanya bangkit, di mana dia mati, di situ dia bangkit dong. Nggak Betul nggak? bisa. Itu kan menurut Kebangkitan, pendapat Bang. lo. Kita kan Di minta situ. pendapat bos. Bos mau diapain nih? Kapan bangkitnya? Jam keberapa? Detik keberapa? Mau diapain? Dikasih rempah-rempah nggak? Nggak. Semua itu udah diatur sama Tuhan. Bukan kita ngatur-ngatur dia. Nah ini kebetulan aja kan, karena udah terjadi baru kita cocok logi kan. Oh enggak. Karena Yesus sendiri kan menggenapi perkataannya bahwa dia dibangkit dari ketiga. Ketika dia bangkit dari ketiga, nggak ada yang bisa dilawan lagi, bro. Mau apa Nggak lagi bisa yang mau dilawan. dibahas? Iyalah. Apalagi yang mau Aduh, dibahas. Kalau sama Bang Luga, ujung-ujungnya jurusnya itu aja. Ya, terus apalagi yang mau dibahas? Orang dia udah bangkit dari yang ketiga. Kalahkan Bukan dulu hari lah. ketiga, Bang, hari kedua tuh, Bang. Ya kalahkan dulu lah dia kebangkitannya, baru lo Tunggu. bikin ajaran. Bisa ya kan? jadi dia udah bangkit dari hari pertama kalau menurut Bisa versi Risi jadi. Lubis. Tapi dia tidur-tiduran di dalam. Ah itu mah ajaran si Risi Lubis lama-lama gue gebukin lo berani yang Risi Lubis ngomong. bilang dia nggak pernah mati, dia tuh udah bangkit, cuman nunggu. Enggak benar itu. Risi benar. Lubis ini ngaco nih kadang-kadang. Waduh, ngaco pula dibilang. Iyalah. Oke lah, sekian teman-teman, saya rasa udah cukup Oke. ngalur ngidul kita pada malam ini. Udah mau masuk angin juga, udah malam soalnya, Ya. ya. Dan Bertobat, teman-teman sudah lihat ya terima tempatnya. Yesus, maka engkau akan diberkati Tuhan. Terima Yesus sebagai utusan. Sebagai anak salah. tunggal, anak tunggal, Anak utusan tunggal nggak pula. apa-apa lah, mau anak tiri, anak tunggal, Iya, anak jangan kandung, anak emas, tunggal nggak dirubah apa-apa. jadi nabi, Tapi ya sembah repot. kepada Tuhannya. Anak tunggal dirubah jadi nabi, ya emosi lah Yesus digulung lah. Nabi. Ya, oke. Sampai jumpa.